Napoleon Hill pernah berkata, apa yang bisa dibayangkan dan dipercayai oleh pikiran, bisa dicapai oleh manusia. Hari ini, saya ingin berbagi 9 teknik menarik rezeki yang bisa mentransformasi hidupmu. Simak videonya sampai selesai. Ada saat-saat di mana harapan yang dulu menyala begitu terang, perlahan-lahan mulai pudar. Saya merasakannya juga berusaha keras berdoa dengan sepenuh hati, tapi hasil yang diharapkan tak kunjung datang. Mungkin kamu pernah merasakan hal yang sama. Saat kebuntuan mulai menggantikan keyakinan. Terkadang apa yang kita butuhkan adalah sebuah perubahan cara pandang. Cobalah merenungkan transformasi hidup. 9 teknik menarik rezeki. Mungkin di sini ada jawaban yang kamu cari. Yang pertama, syukuri sebelum datang. Beberapa waktu lalu, saya dan seorang teman duduk berbincang di teras rumah. Ia sedang gelisah karena belum juga mendapatkan pekerjaan yang diinginkannya. Saya hanya bilang pelan, coba mulai bersyukur seolah pekerjaan itu sudah ada. Awalnya, ia tertawa kecil, tapi ia mencoba. Ia mengucap terima kasih atas pekerjaan yang belum datang. Dan seminggu kemudian ada panggilan wawancara. Saya pun jadi teringat satu kalimat dari Florence Schuff. Syukur yang tulus adalah doa paling kuat yang bisa kamu panjatkan. Mungkin ini saatnya kamu pun mencobanya. Bayangkan apa yang kamu harapkan, lalu syukuri seperti itu sudah menjadi nyata. Hati yang lapang seringkali menjadi magnet bagi hal-hal baik. Yang kedua, bersihkan niat, bukan sekedar motif. Saya pernah melihat seekor kucing liar di belakang rumah, sedang menyusui anak-anaknya di tengah hujan. Ia basah kuyup, kurus dan tampak lelah, tapi tidak berhenti melindungi anak-anaknya. Tidak ada yang memberinya imbalan, tidak ada yang memuji, tapi ia tetap melakukan yang terbaik hanya karena cinta dan naluri untuk memberi. Waktu itu saya terdiam. Saya jadi bertanya, untuk apa saya bekerja selama ini? Apakah hanya demi angka atau ada nilai yang lebih dalam? Sejak saat itu, saya mulai membuat konten bukan untuk sekedar branding, tapi untuk berbagi cerita yang bisa menyentuh hati dan entah mengapa, respon orang-orang berubah. Mahatma Gandhi pernah berkata, kebahagiaan sejati tercipta ketika apa yang kamu pikirkan, katakan, dan lakukan selaras. Mungkin sekarang saatnya kamu juga bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kamu niatkan dalam setiap langkahmu. Yang ketiga, sederhanakan gaya hidup. Saya punya seorang kerabat yang pernah merasa hidupnya stagnan. Ia bekerja keras, bahkan kadang sampai larut malam. Tapi tetap saja uangnya habis begitu saja. Tidak ada yang tersisa, bahkan untuk sekedar menikmati akhir pekan dengan tenang. Ia sempat bertanya-tanya, kenapa hidup terasa berat padahal saya sudah berusaha sekuat tenaga. Lama-lama bukan hanya tubuh yang lelah, tapi juga pikirannya. Sampai suatu hari ia mulai mencatat setiap pengeluarannya. Ternyata banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, tapi dibeli hanya karena ingin terlihat cukup. Dari situ ia mulai mengubah gaya hidupnya. Bukan karena terpaksa, tapi karena sadar bahwa hidup yang tenang tidak selalu datang dari penghasilan besar, tapi dari cara kita mengelola apa yang sudah ada. Ia mulai memilih kopi buatan sendiri di rumah daripada yang mahal di luar. Ia berhenti membeli barang-barang yang hanya jadi pajangan, dan perlahan ada yang berubah. Tabungannya mulai tumbuh, tapi yang lebih terasa adalah batinnya yang lebih lapang. Ia bilang, untuk pertama kalinya saya merasa cukup. Saya jadi berpikir, apakah selama ini kita terlalu sibuk mengejar lebih sampai lupa caranya merasa cukup? Mungkin kamu pun pernah merasakannya. Sekarang saatnya kita melihat kembali ke dalam diri. Apa benar kita butuh semua yang kita kejar? Atau hanya ingin terlihat berhasil di mata orang lain? Simple bukan berarti kekurangan. Justru di kesederhanaan seringkali kita menemukan rasa cukup yang sesungguhnya. Yang keempat, fokus pada nilai, bukan harga. Saya pernah membaca sebuah kutipan yang sangat membekas dari buku Deep Work karya Cal Newport. Ia menulis, untuk menjadi seseorang yang tidak tergantikan, kamu harus menjadi seseorang yang luar biasa dalam sesuatu yang bernilai. Kalimat itu membuat saya merenung lama. Selama ini kita sering terpaku pada angka, gaji, bayaran, bonus. Tapi kita lupa bahwa angka hanyalah akibat, bukan tujuan. Nilai yang kita bawa dalam setiap pekerjaan yang sebenarnya menentukan sejauh mana semesta akan membuka jalan. Saya sendiri mulai mencoba menerapkan ini.
Daripada fokus pada berapa saya akan dibayar, saya mulai bertanya pada diri saya, apa yang bisa saya berikan hari ini walaupun tanpa imbalan. Saya mulai membagikan ilmu dan pengalaman secara konsisten di media sosial. Tidak langsung viral, tidak langsung dibayar. Tapi dari situ, perlahan pintu mulai terbuka. Tawaran kerjasama datang dari arah yang tidak saya duga. Bukan karena saya paling hebat, tapi mungkin karena semesta bekerja mengikuti hukum nilai. Konsistensi, ketulusan, dan keahlian itu diam-diam membentuk reputasi. Dan reputasi itulah yang akhirnya dibayar mahal. Bukan hanya dengan uang, tapi juga dengan kepercayaan. Saya ingin mengajak kamu merenung sejenak. Selama ini, apakah kamu sudah benar-benar membangun nilai dalam dirimu? Atau kamu masih terjebak dalam mengejar angka demi angka? Cobalah mulai dari hal kecil. Berikan lebih tanpa mengharap langsung dibalas. Karena pada akhirnya, yang tidak terlihat itulah yang seringkali paling bernilai. Yang kelima, bersedekah saat terbatas. Beberapa tahun lalu, ada sebuah usaha kecil yang bergerak di bidang kuliner rumahan. Penjualannya menurun drastis karena pandemi. Pemiliknya sempat bingung, modal menipis, bahan baku terbatas, dan pesanan nyaris tidak ada. Tapi ada satu hal yang tidak ia lepaskan adalah kebiasaan memberi. Setiap hari, meskipun hanya cukup untuk operasional, ia tetap menyisihkan beberapa porsi makanan untuk dibagikan ke tetangga yang terdampak lebih berat. Ia tidak menunggu sampai usahanya stabil. Ia memberi justru di saat serba kekurangan. Beberapa minggu kemudian, seorang food blogger lokal tanpa sengaja mencicipi makanannya dari paket donasi itu. Lalu mengulasnya di media sosial. Dalam waktu singkat, pesanan membanjiri dapur kecilnya. Ia pun menangis, bukan karena ramai pembeli, tapi karena merasa diperhatikan oleh sesuatu yang lebih besar dari usahanya sendiri. Saya percaya yang menyentuh hati manusia selalu menyentuh hati semesta. Dari kisah ini saya belajar bahwa sedekah bukan sekedar kewajiban, tapi kunci pembuka jalan di saat kita sendiri merasa buntu. Cobalah renungkan. Mungkin kamu sedang dalam kondisi terbatas hari ini. Tapi adakah sesuatu yang bisa kamu bagi, walau kecil? Kebaikan yang keluar dari hati yang tulus tidak pernah sia-sia. Kadang justru dari sanalah keajaiban mulai bermunculan. Yang keenam, jaga relasi, jangan transaksi. Di tengah cepatnya perubahan zaman, satu tren yang semakin terasa kuat adalah lahirnya budaya kolaborasi, bukan kompetisi. Dunia kerja tidak lagi hanya soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang bisa terhubung dan dipercaya. Banyak peluang besar hari ini justru muncul dari jaringan yang dibangun secara tulus, bukan dari pendekatan transaksional. Saya pernah membaca sebuah laporan yang menyebutkan bahwa 85% posisi pekerjaan saat ini didapat dari koneksi, bukan dari lamaran terbuka. Ini bukan berarti kita harus menjilat atau mencari muka, tapi bagaimana kita menjaga relasi dengan niat yang benar, bukan hanya saat butuh. Saya pribadi dulu memandang networking sebagai cara mencari orang yang bisa membantu saya. Tapi perlahan saya belajar. Ketika saya mulai hadir sebagai teman yang benar-benar mendengarkan, saya memberi tanpa pamrih, justru lebih banyak pintu terbuka. Ada teman lama yang tiba-tiba mengajak kerjasama. Ada kenalan yang merekomendasikan saya ke proyek besar, hanya karena mereka merasa dihargai. Pertanyaannya, apakah selama ini kita membangun hubungan karena ingin diberi atau karena ingin memberi makna? Mungkin ini saat yang tepat untuk mengevaluasi. Jangan-jangan selama ini kita merasa stagnan bukan karena tidak ada peluang, tapi karena relasi yang kita bangun hanya sebatas angka dan kebutuhan. Coba lihat sekelilingmu. Mungkin ada seseorang yang sedang menunggu ketulusanmu. Dan mungkin rezeki yang kamu cari selama ini ada di sana bukan pada peluang, tapi pada hubungan yang kamu rawat dengan sepenuh hati. Yang ketujuh, maafkan masa lalu. Nelson Mandela pernah dipenjara selama 27 tahun karena memperjuangkan kesetaraan di negaranya. Tapi yang paling mengejutkan bukan hanya ketabahan selama di balik jeruji, melainkan sikapnya saat bebas. Ia tidak menuntut balas, ia memilih memaafkan. Dalam sebuah kutipan yang begitu membekas, Mandela berkata, "Saat aku keluar dari penjara menuju gerbang kebebasan, aku tahu jika aku tidak meninggalkan kepahitan dan kebencianku, maka aku masih akan tetap terpenjara."
Kutipan ini menghentak saya karena selama ini saya pun pernah merasa seperti terpenjara. Bukan oleh orang lain, tapi oleh amarah dan kekecewaan yang saya pelihara sendiri. Saya menyimpan luka lama, berharap waktu akan menyembuhkan. Tapi ternyata yang dibutuhkan bukan hanya waktu, melainkan keberanian untuk memaafkan. Banyak dari kita mungkin merasa rezeki mandek, hidup berjalan di tempat, tapi bisa jadi itu karena hati kita terlalu penuh dengan hal-hal yang belum selesai, maaf yang tertahan, dendam yang belum reda. Mungkin ini saatnya kamu bertanya pada diri sendiri, apakah luka itu masih perlu kamu bawa? Atau justru kamu bisa mencontoh Mandela melepaskan? Bukan untuk melupakan, tapi agar bisa melangkah dengan lebih ringan. Karena rezeki yang besar hanya bisa masuk ke hati yang lapang. Yang kedelapan, visualisasi dengan iman, bukan angan. Saya teringat sebuah kutipan dari buku The Power of Your Subconscious Mind, karya Dr. Joseph Murphy, yang berbunyi, apa yang kamu tanam dalam pikiran bawah sadar dengan keyakinan, kamu akan panen di dunia nyata. Kutipan ini begitu sederhana, tapi dalam. Ia mengajarkan bahwa visualisasi bukan tentang membayangkan hal-hal indah tanpa dasar, melainkan tentang menyelaraskan pikiran dan perasaan dengan apa yang benar-benar kita yakini layak kita capai. Coba kamu renungkan, sudahkah kamu melihat masa depanmu dengan iman yang teguh? Atau masih terjebak dalam impian yang hanya menjadi angan? Sekarang saatnya menuliskan kembali tujuanmu, bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan keyakinan bahwa semesta sedang bekerja bersamamu. Yang kesembilan, konsisten dalam kebaikan kecil. Saya pernah diberi nasihat sederhana oleh seseorang yang saya hormati. Jika kamu ingin hidupmu berubah, ubahlah caramu menjalani pagi. Awalnya saya ragu, apa mungkin perubahan besar datang dari hal kecil itu? Tapi saya coba bangun lebih awal, merapikan tempat tidur, menyelesaikan hal-hal kecil yang sering saya tunda. Kebiasaan itu memang tidak membuat saya langsung jadi orang sukses. Tapi anehnya saya merasa lebih tenang, lebih siap, dan lebih percaya diri. Kesempatan mulai muncul satu persatu. Mungkin benar kata Mahatma Gandhi, dalam hal apapun penting untuk memulai dengan hal kecil. Saya yakin kamu juga punya kebiasaan kecil yang bisa jadi titik balik. Sudahkah kamu setia pada kebaikan-kebaikan kecil itu? Atau masih menunggu perubahan besar yang datang tiba-tiba? Apakah kamu siap untuk mengambil langkah baru dalam hidupmu? So, mulailah dari satu teknik yang terasa dekat dengan hatimu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman yang mungkin membutuhkan dorongan itu.